menjadi landasan saja agar dalam mempraktekkannya itu kita tidak sampai kehilangan arah. Itu hanya satu guide, pedoman untuk melangkah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran. Ini akan namanya juga kalau penelitian. Penelitian ini dalam bahasa Inggrisnya itu research ya. Itu berulang-ulang terus menerus. Search itu apa? Mencari. Jadi mencari secara berulang-ulang. Apa yang dicari? Misalnya itu kebenaran ilmiah. Nah, topik hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang penyusunan kerangka konsep dan operasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana menyusun state of the art. State of the art ini disusunnya di mana? Di bagian apa? Bab berapa? Bab 1 ya. Yang merupakan bagian dari pendahuluan. Nah, bagaimana kita menyusun state of the art? State of the art ini kalau kita translate letterlek ya, memang apa itu? Status seni. Kenapa kok pakai istilah itu ya? Jadi maksudnya ini adalah memang melakukan kajian-kajian ilmiah itu sebenarnya ada seninya. Ada seninya. Kalau tidak ada seninya gitu ya. Yaitu ibarat batik zona regulasi universitas. Bagaimana agar misalnya paten, kemudian haki, ya, kemudian karya ilmiahnya dosen yang melibatkan mahasiswa itu bisa nanti menjadi bagian yang diakui sebagai karya mahasiswa juga. Karena sebenarnya pembimbing dan mahasiswa ini sepaket. Pembimbing dan mahasiswa itu sebenarnya satu tim work dalam melakukan penelitian. Yang kedua belah pihak itu punya hak untuk mempublikasikan penelitian yang dilakukan. Nah, selama ini ketentuannya memang mahasiswa itu harus plus author. Tapi ke depan ini sedang dirancang regulasi bagaimana mahasiswa tidak harus plus author. Nah, kalau mahasiswa tidak plus author, kalian itu bisa magang, ikut penelitian dosen, kemudian yang publikasi dosen, nama kalian dicantumkan dan sudah yes ya. Kalian sudah tidak lagi perlu memikirkan publikasi. Nah, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Dalam hal ini sebagaimana regulasi yang disampaikan oleh Pak Menteri agar Mas Menteri ya, oleh Mas Menteri agar publikasi ilmiah itu tidak menjadi faktor penghambat mahasiswa. Tapi ini kita melihatnya ini adalah suatu pilihan, artinya bukan hal yang diwajibkan. Jadi kalau statement ya asli bunyinya misalnya mahasiswa S1 itu tidak harus menyusun skripsi.
terus dipelintir, didistorsi dulu. Didistorsi, mahasiswa S1 tidak wajib skripsi. Ya, dari yang awalnya itu tidak harus, ya kalau tidak harus skripsi, boleh yang lain, maksudnya kan gitu ya. Kemudian didistorsi menjadi tidak wajib. Akhirnya kemudian levelnya turun. Skripsi dari yang semula dianggap wajib menjadi sunnah, gitu ya. Kalau sunnah boleh ya, boleh tidak. Kalau dipelintir lagi misalnya, mahasiswa S1 wajib tidak skripsi, wah ini sudah hancur, gitu ya. Jadi sudah dipelintir dan menjadi negasi dari statement awal. Dari statement awal itu pilihan. Artinya apa? Karena itu pilihan, maka mahasiswa boleh mengambilnya, boleh memilih yang lain. Bukan berarti boleh mengambilnya, boleh tidak melakukan apa-apa. Boleh melakukan penelitian tesis yang outputnya adalah publikasi karya ilmiah, boleh paten. Jadi paten ini disetarakan, karena ya sebenarnya untuk melakukan penelitian paten pun juga butuh keseriusan. Keunggulan paten adalah ya, dia nanti menghasilkan produk inovasi yang lebih siap untuk diadopsi masyarakat dibandingkan produk penelitian karya ilmiah. Jadi sebenarnya masih ada plus minusnya ya, karya ilmiah atau paten. Nah yang lain-lain ada beberapa alternatif ya, selain proceeding. Apakah misalnya mahasiswa S2 kalau jadi first author apakah masih boleh? Boleh. Bukan berarti kemudian tidak boleh gitu ya. Bukan berarti kemudian wajib tidak gitu ya. Tidak wajib dan wajib tidak ya, di ED gitu ya. Namanya urutannya ditukar aja, was maknanya jadi beda jauh gitu. Jadi masih boleh mahasiswa itu menjadi first author. Kemudian masih boleh mahasiswa itu menghasilkan karya ilmiah. Artinya dengan pilihan itu bukan berarti terus yang awal dihapus, tinggal yang baru tidak. Yang awal masih tetap. Mahasiswa S1 ya masih tetap ini boleh skripsi. Bahwa nanti ada alternatif ya. Kalau diadopsi oleh departemen ya monggo boleh alternatif yang lain. Oke. State of the art itu kita mencari ini ya, namanya gap teoritik. Nah, gap teoritik itu bisa jadi tidak ada teorinya, tidak ada teori, tidak ada konsep, atau teori tidak lengkap, ya. Atau teorinya masih perlu diuji lagi. Kalau di biologi ini kalian kenal ada berapa banyak teori? Banyak. Bisa menyebutkan salah satu? Teori evolusi Darwin. Yang lain? Ya, oke ya. Teori eugenesis masih serumpun di evolusi. Yang lain tahu nggak? Mikro itu apa teori yang terkenal di mikro?
konsep fermentasi itu ada teorinya apa enggak? Oh iya. Iya. Ada, pasti ada. Penemunya siapa? Penemu teori fermentasi. Tidak tahu. Tapi ada teorinya. Kalau teori dasarnya itu ya ada di persamaan kimia ya, dari apa menjadi apa menjadi apa, itu ada teorinya di fisika ada buku Mendel, itu sudah lebih fix lagi ya dibandingkan teori. Nah, baik itu ragu-ragu, tidak ada, tidak lengkap, ini masih terbuka ruang untuk melakukan pengayaan kajian-kajian seperti penelitian ilmiah. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau kita mau menyusun step of the art, ini ada rangkaian menyusun state of the art, yaitu kita mempelajari konsep-konsep dasarnya, konsep-konsepnya seperti apa, teori-teorinya seperti apa. Selain itu, ya, kita juga menggunakan landasan akal sehat atau landasan rasional. Jadi ada pendekatan empirik dan ada pendekatan rasional ya. Apa namanya? Nanti biasanya ada disampaikan oleh proses Newton. Ya. Kemudian ada pengamatan ya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dari pengamatan itu, dari teori, dari akal sehat, pengamatan. Maka seharusnya kita mendapatkan suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau masih kurang, kita harus merujuk pada penelitian terdahulu. Barangkali minggu lalu saya pernah cerita ya, kalau dulu waktu saya belajar itu sepertiga belajar S2 atau S3, sepertiga waktu saya belajar itu habis untuk mencari referensi, kemudian print, cari print, udah ya, sampai beberapa kardus itu ya, beberapa kardus akwal. Terus setelah banyak jadi kaget sendiri loh kok sudah sebanyak ini yang saya print ini, banyaknya kapan ya? Bisa nggak ini baca semuanya? Dalam bahasa Indonesia aja baca satu buku itu ya butuh waktu berapa lama? Dalam bahasa Inggris yang tebalnya 500 terus saya dapat mungkin ada sampai 3 kotak ini ya, aqua biasa, kardus aqua 5 rim aja ada. Membacanya aja butuh waktu berapa lama. Tapi ya saya merasa belajar yang paling klasik itu seperti itu. Cara belajar yang paling klasik dengan cara membaca. Tinggal apa? Kualitas bacaan yang kita baca akan menentukan sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pandangan kita. Semakin banyak yang kita baca dan bacaan yang berbobot, ya,
dan kita mau melakukan atau kita terinspirasi gitu ya, standar hidup kita menjadi lebih meningkat. Nah itu yang akan banyak menentukan keberhasilan Anda di masa depan. Nah semua perangkat-perangkat itu, teori, akal sehat, pengamatan, penelitian terdahulu, kemudian kita lakukan suatu kajian sistematik, sehingga itu menjadi suatu state of the art. Nah, apa manfaat dari state of the art? Selain merepresentasikan kebaruan, state of the art juga mempunyai manfaat atau sifat penting di antaranya. Peneliti akan memperoleh informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yang bisa jadi dia mendapatkan inspirasi dari literatur, kemudian terinspirasi gitu ya, terinspirasi dari suatu literatur. Nah, membuktikan bahwa penelitian yang sedang diteliti mempunyai hubungan atau relevansi antar variabel dengan masalah yang dikaji, dengan teori-teori yang relevan, dan bisa menjelaskan aspek praktis dari hasil penelitian. Dengan adanya state of the art ini, penelitian yang dilakukan akan menunjukkan kedekatan, akan menunjukkan kedekatan yang berbeda dalam menemukan sebuah solusi. Nah, ini bermanfaat untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan. Dan kemudian salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan penyusunan state of the art dalam 5 tahun terakhir ini, banyak peneliti yang menggunakan tool ini, using publish or perish dan force Europe. Ini bebas, masih tahun lalu itu masih free ya, atau semester lalu itu masih free program ini, publish or perish. Ini bisa download, kemudian nanti di publish or perish tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan pencarian. Sebenarnya mirip dengan Google Scholar, mirip, tapi dia lebih selektif dan lebih terstruktur. Apanya yang terstruktur? Ada judulnya, kemudian ada penulisnya, kemudian ada nama jurnalnya, ada penerbitnya, ada bentuknya. Nah, ini sudah terstruktur, dan struktur ini bisa disimpan. Apanya? Informasinya, apanya? Datanya. Jadi kita mencari informasi yang tampil ini, data ini bisa disimpan. Google tidak seperti itu tampilannya. Google ya itu salah satu mesin search yang paling klasik nih, Google ya. Ini ada lagi yang namanya publish or perish. Nah, tinggal nanti enter keyword yang mau kalian peliti apa. Misalnya light intensity, lift morphology,
fotosintetik kapasiti, klorofil konten, dan yang lain-lain. Ya. Sesuai dengan apa rencana penelitian kalian. Keywordnya apa saja, masukkan di sini. Dan mahasiswa S2 ini masih punya banyak waktu, ya. Jadi jangan hanya sekali 2 kali terus sudah ada hasil puas, jangan cepat puas, terus melakukan ini eksperimen, trial and error, agar kalian benar-benar ada program-program yang baru ini benar-benar meningkat. Kalau kami ya, saya di tim pengajar kan ya, sudah paling mudah gitu ya, tim pengajar ini filsafat ilmu ini ya, itu sudah lebih dari 50 usia saya. Dengan adanya program-program seperti ini itu selalu merasa, waduh ada program baru lagi, program apa lagi ini, gimana bisa mengikuti ya, supaya tidak ketinggalan ya. Kalau saya dosen yang paling muda di tim ini terus ketinggalan dengan program ini, ketinggalan dari proses, kan malu gitu ya. Beliau-beliau ini aja mengikuti ya perkembangan. Ketinggalan dengan proses di wah tambah malu lagi. Beliau itu dia nulis tesis masih cepat. Karena eranya masih era itu. Kan itu sudah generasi keberapa ini? Semester lalu saya mengajarkan contoh. Kalau di ini nanti ada ya, bisa kita praktekkan. Tapi saya karena sudah ganti laptop, apa masih ada kembali. Kita cek dulu aja. Kalau ada, ya berarti bisa dipraktekkan. Ini adalah variabel-variabel atau kata kunci yang dipakai oleh ini. Ada kandungan klorofil, ya, kemudian ada morfologi daun, ada intensitas cahaya, terus ada apalagi. Yang tengah besar itu berarti core, dan dia sudah punya banyak hubungan dengan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya ada yang pinggir-pinggir itu ya masih sedikit ini. Nah, ini apa? Ini atau itu di morfologi, kalau misalnya itu masih sedikit hubungannya, berarti penelitian yang menggunakan variabel tersebut itu masih relatif sedikit. Ya, jadi di sini yang pinggir-pinggir itu light quality, sedikit yang pakai istilah itu ya, live area, high light intensity, itu ada live structure. Nah, ini dari hasil ini ya kalian sudah bisa melakukan analisis bahwa variabel yang nantinya kalian gunakan itu banyak atau sedikit yang sudah pernah pakai, itu jelas sekali terlihat. Dan nanti ini bisa dijadikan bekal untuk menyusun kerangka konsep, penelitian. Karena di sana sudah ada hubungan mata variabel itu ya. Ini kan jelas itu. Variabel-variabelnya itu hubungannya seperti apa, menurut siapa, nanti bisa dicari. Ya. Ini nanti bisa dicari. Yang meneliti klorofil konten, hubungannya dengan morfologi siapa?
Nah, nanti kalau dalam menyusun kerangka konsep itu ada variabel-variabel itu, ya tinggal kalian cantumkan referensinya siapa. Berikutnya coba kita balik lagi ke kita lanjut ke kerangka konsep. Kira-kira belajar sendiri bisa ya, mencari sendiri false beaver, download gitu ya. Terus nanti belajar. Karena saya akan memberikan penugasan, dan di penugasan itu harus ada hasil analisis misalkan false beaver-nya. Berikutnya menyusun kerangka konsep dan kerangka operasional. Apa itu kerangka konsep? Kerangka konsep dapat berupa kerangka konsep penelitian atau kerangka konsep teori yang merupakan pengertian atau pemahaman terhadap suatu fenomena yang merupakan elemen dasar dari proses berpikir. Kalau pertemuan ini menjelaskan ini detail kan enggak? Kerangka konsep? Enggak. Belum. Enggak detail. Di presentasi. Kerangka konsep meliputi diagram kerangka pikir, narasi kerangka pikir, dan hipotesis. Bagi yang menggunakan hipotesis itu bisa ada, bisa tidak, tergantung tipe penelitiannya. Kerangka ini dapat merupakan ringkasan tinjauan pustaka yang mendukung atau menolak teori yang ada di sekitar permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka konsep juga menguraikan kesenjangan di antara hasil penelitian tertentu sehingga perlu diteliti. Ya, uraian kerangka konsep biasanya mengarah pada hipotesis dan dapat disusun berupa narasi atau diagram alur. Ya, keduanya harus ada ini. Kerangka konsep dapat pula berupa kajian teoritik mengenai faktor-faktor yang terlibat pada parameter yang diamati. Di biologi tidak banyak yang melakukannya. Ini ya hanya menampilkan kotak-kotak yang berisi variabel aja, itu jarang. Kita lengkap mulai dari permasalahannya apa, kemudian solusi yang ditawarkan apa, variabelnya apa, hasil akhir yang diharapkan seperti apa. Selain itu, kerangka konsep digunakan untuk menunjukkan posisi suatu penelitian terhadap keseluruhan mekanisme yang terjadi. Menyusun kerangka konsep, tetapkan ini ya, permasalahannya apa, rumusan permasalahannya seperti apa, kemudian apa variabel yang mau diteliti, gitu ya, bagaimana hubungannya, apa grand teori yang melatar belakangi variabel tersebut, lalu mencari referensi pendukungnya. Dan di akhir diagram itu ya, harus ada hasil akhir yang diharapkan. Ini adalah salah satu contoh kerangka konsep. Saya sampaikan ya, lebih jelas. Ya. Nah, tipe kerangka konsep di penelitian biologi ya, umumnya seperti ini. Kalau misalnya dirasa Pak kurang kompleks, silahkan. Atau terlalu detail, ya monggo. Ini adalah salah satu bagian
yang perlu diskusi mendalam dengan pembimbing. Karena nanti dari kerangka konsep ini diturunkan menjadi metode kerangka operasional dan dilakukan penelitian. Nah, atas masukan pembimbing itu bisa jadi nanti dari yang kompleks disederhanakan atau yang sederhana dikomplekskan, ya, atau ditambah, dikurangi, diubah urutannya. Nah, itu sangat tergantung dari diskusi kalian dengan pembimbing. Atau ya ada kerangka konsep yang seperti ini. Nah, di sini dia mencantumkan referensi-referensinya itu, gitu ya. Ada referensi Balfas, ada referensi Islam, siapa Susanto, Matius dan lain-lain. Gitu ya. Atau seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau boleh mencantumkan referensi, kalau diperbolehkan oleh pembimbing kalian mencantumkan referensi, terus kalau ditanya misalnya kenapa kok ini mau kita cantumkan, jadi ini supaya kami tahu ya, variabel-variabel mana yang pernah diteliti, gitu ya, siapa penelitinya, referensinya apa, dan variabel apa yang belum. Jadi kalau ada variabel yang kosong-kosong, itu bisa menjadi jawaban kalian ya, bahwa yang ini belum pernah ya, melakukan penelitian sebelumnya. Atau seperti ini gitu ya. Kalau seperti ini masalahnya apa? Masalahnya ada kelumpuhan karena serangan ular berbisa. Terus dicari solusinya coba apa. Terus ini apa saja yang dilihat, ada variabel-variabel yang dikaji tersebut. Ini yang saya harapkan. Saya harapkan nanti saat presentasi ya, kalian menampilkan slide yang semirip ini. Artinya apa? Kalau ini tadi ya ini di naskah tesis begini. Tapi presentasinya jangan hanya seperti ini. Kalau presentasinya sudahlah tulisannya kecil-kecil gitu ya, terus langsung di copy paste apa adanya, susah dibaca, penguji tidak senang. Tapi kalau ya tulisannya dibuat dan cukup besar, ini pun ya sebenarnya masih padat tulisannya, tapi sudah lumayan. Kalau bisa lebih disederhanakan sedikit lagi sehingga formnya lebih besar, kemudian ada gambar-gambar ya. Khususnya untuk bagian kerangka operasional, kalau ada gambar-gambar seperti ini, saya jamin penguji atau pembimbing lebih senang melihat tampilan presentasi gitu ya, yang seperti ini dibandingkan yang kayak ini. Kalau kalian sendiri suka yang mana? Seperti ini atau ini? Pak, kalau saya lihat ya senang yang seperti ini. Tapi kalau buat ya berat. Ya itulah fungsinya kalian belajar dan mencoba. Betul ya, kalau misalnya buat satu slide aja ini gitu ya, bisa jadi sehari, bisa jadi butuh waktu sehari. Nyari ini kan saya perlu ada gambar tabung reaksi, gambar ini contoh gambar ini
ketemu sebenarnya tulisannya nggak begitu, ya gambarnya di crop, lalu di bawahnya tulisan, ketik lagi di PPT atau di mana itu ya, Corel atau apa ya, yang program yang biasa kalian pakai. Setelah itu copy paste, baru dapat satu gambar, nyari lagi gambar lain, itu diedit, ya, satu slide bisa lama, tapi hasilnya pasti akan memuaskan dibandingkan yang klasik. Apalagi kelas sudahlah klasik, tampilannya misalnya seperti ini, gitu ya, atau seperti ini, cuma kotak-kotak tok, gitu ya. PPT hanya berisi seperti ini, atau nanti banyak yang maaf, terus banyak yang memejamkan mata, itu kan juga enggak banget lah untuk presentasi mahasiswa S2 gitu ya. Apalagi ada dosen yang suka ngejar-ngejar, sudah ngambil mata kuliah mainframe belum, sudah ngambil mata kuliah ini belum, mata kuliah biodip belum ya. Siapa yang ngajar? Sampai jadi ikut merasa bersalah. Oke, terus ini atau seperti ini ya, minimal kotak-kotaknya itu bisa di beri warna-warna sebuah warna yang berbeda, misalnya krem, kuning muda, pinky muda, ya, merah muda, atau apa, sehingga nggak monoton kotak-kotak yang tidak berwarna. PPT ini kan sebenarnya kan media untuk bisa mengekspresikan nuansa pikiran, nuansa perasaan melalui warna-warna itu dipakai. Sekarang kalau ada film di bioskop yang bukan film dokumenter, tapi hitam putih, gimana gitu ya rasanya? Kalau lihat film di bioskop masa sih hitam putih gitu ya, kecuali ya dokumenter atau film itu menceritakan kejadian ya, masa lalu, kemudian seolah-olah itu adalah suatu dokumentasi. Tapi ketika sudah adegan-adegan yang lain, gitu kan, dan sudah berwarna. Nah ini kalau dosen saya ngajar saya dulu, ya masih seperti ini, karena belum ada LCD. Saya waktu S1 masih pakai UHP itu ya. Terus S2 kita masih belum ada LCD ya, masih UHP gitu kan. Jarang kan yang berwarna ya. Ya kalau di print kan ya jarang berwarna. Kalau yang berwarna pakai spidol, ya, spidol apa? Oke, kita lanjut lah. Saya hanya memotivasi gitu ya, agar nanti ya, menyusun kerangka pikir, kerangka operasional itu ada yang lebih warna-warni. Meskipun dia tidak harus ngejreng dan tidak semua kota warnanya berbeda-beda pun juga bisa pusing gitu ya. Tapi ada berapa warna, memilih berapa warna itu lumayan. Kerangka operasional dituliskan dalam bentuk uraian langkah penelitian dan dalam bentuk diagram alif. Langkah penelitian berupa uraian lengkap dan perinci tentang
langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian atau yang akan diambil. Ya. Kalau proposal kan akan, kalau laporan hasil, termasuk jenis data dan cara mengumpulkannya. Kemudian subjudul langkah penelitian disesuaikan dengan cara kerja tanpa menuliskan cara kerja. Jadi tidak perlu ada tulisan cara kerja, tapi langsung misalnya isolasi DNA. Jadi bukan cara isolasi DNA, caranya dihapus. SDS Page, bacanya betul ya. Dan Western blotting. Jadi langsung to the point. Perlu diperhatikan apakah ada tahapan penelitian, apakah hal-hal khusus yang penting disampaikan ada, apakah orang lain dapat memahami, apakah hal-hal umum yang tidak perlu dimunculkan ada, apakah ada rahasia-rahasia perusahaan, ya. Kalau misalnya ini, kalau tujuan penelitian kalian itu untuk mengkritisi penggunaan bahan-bahan yang sensitif, misalnya pestisida, obat-obatan, kandungan apa dalam obat apa, itu kan harus dirahasiakan, perusahaan. Ini kalian bisa tuntut kalau misalnya mencantumkan di mana perusahaan terus tidak izin ke perusahaan tersebut. Apalagi kalau penelitiannya misalnya rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang, nama perusahaan pencemarnya dicantumkan. Bisa dituntut kan ya. Pak, apakah boleh itu ya? Bisa disamarkan. Misalnya PPA atau PPE boleh. Kalau seperti itu kalian tidak akan dibutuh. Tapi kalau nama perusahaannya dibutuh, gitu ya, CV Amin Jaya, gitu ya. Misalnya, oh ini bisa komplain kalau hasilnya itu negatif. Hasilnya negatif dan mendiskreditkan, terutama kalau untuk keperluan publikasi. Ya. Kalau tidak dipublikasikan ya tidak akan bermasalah. Terjadi bermasalah kalau dipublikasikan. Tesis itu yang dipublikasikan satu karya ilmiah, dan yang kedua beberapa informasi mungkin abstrak atau apa yang ada di repositori. Ini menyusun tahapan penelitian. Ya, tahap pertama apa, tahap kedua apa, langkah-langkahnya apa, ini sudah sangat teknis. Ya, jadi di S1 kalian tentunya sudah pernah ya menyusun kerangka operasional, yang tinggal memperkaya terus presentasinya dengan menambahkan gambar-gambar. Itu akan lebih menyenangkan ya bagi penguji. Dan bisa jadi ya kalau mungkin kalian senang dengan presentasi kalian ya, meskipun ya kontennya lebih banyak masukan ini, tapi hasilnya memuaskan karena sudah lihat gambar senang gitu ya, sudah moodnya bagus. Itu kita ya, gunakan trik-trik seperti itu ya, untuk mengatrol kemampuan kita yang lain yang mungkin tidak kuat di aspek itu. Ya. Ada orang yang senang membaca gitu ya, dan membaca bacaannya buahnya itu tidak masalah. Tapi ada yang hanya kuat membaca sehari 2 jam. Ya.
kan beda-beda ya. Ada yang orang kuat di depan laptop atau komputer sampai 8 jam sehari. Tapi juga ada yang WhatsApp, terus main HP, sudah bosan. Ada yang bakat di aspek A, ada yang bakat di aspek B. Mana kalian yang berbakat itu dipupuk, ya, dikembangkan. Salah satu bakat saya adalah membantu dosen-dosen senior untuk menulis, menarasikan artikel yang mau dipublikasikan, terutama yang backgroundnya adalah ilmu teknik dan sosial. Itu bakat yang sangat jarang. Karena saya punya passion untuk menulis, terutama menulis artikel ya. Jadi saya merasa menulis paragraf itu hal yang sangat menyenangkan. Mengedit paragraf itu hal yang sangat saya sukai. Melihat ada satu paragraf gitu ya, paragrafnya oke atau tidak, hanya sekilas saja saya punya sense. Oh ini paragraf yang asal dibuat ini. Oh ini paragraf yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini paragraf sudah dipersiapkan, tapi ya, penulisnya referensinya terbatas. Itu termasuk salah satu yang saya bisa. Tapi untuk bidang-bidang tadi ya, kalau bidang biologi ya itu hanya ekologi. Kalau bidang yang lain ya malah lebih rumit ya, lebih bagi saya. Tapi ya kalian mungkin ya punya bakat masing-masing, punya minat. Oke, sehingga nanti itu bakatnya harus dikembangkan dengan baik ya, agar bisa menghasilkan. Nah, saya membantu para dosen yang untuk memformat ya, kemudian melakukan paraphrasing paragraf pada artikel publikasi. Itu bisa mendapatkan income setara dengan fresh graduate, jauh di atas UMK, jauh di atas UMK Kota Malang. Nah, karena termasuk keahlian yang jarang dimiliki. Banyak dosen yang mengeluh susah jadi susah ngurus guru besar, susah naik pangkat. Dosen di Indonesia ada berapa ratus ribu, terus berapa ribu yang butuh naik pangkat, terus berapa yang tidak bisa menulis publikasi. Ya, itu adalah target pasar saya. Dan mereka adalah orang-orang yang mau ya, mengeluarkan biaya besar ya, agar ya, naskahnya itu bisa terbit pada suatu jurnal. Tugas kalian ini ya, presentasi kurang lebih waktu student sampai 8 menit. Jadi presentasinya
tidak lama. Tidak presentasi seperti kalian di working group atau presentasi saat seminar proposal. Ini adalah presentasi untuk tugas medpen. Mahasiswanya ada berapa? 10, 40, 20-an ya. 25. Iya. 25 kali 8. 200 menit. Tatap muka kita berapa menit? 90 menit. Di Jepangnya saja berapa? Sampai 9.15, Pak. 9.15. Iya. Betul ya, karena cuma SKS ini ya. 9.15, 90 menit. Tidak bisa 2 kali tatap muka ini. Karena banyak. Jadi ini pasti lebih dari 200 menit. Ya, oleh karena itu, tapi karena wajib, ya, maka minggu depan ini sudah harus presentasi. Jadi kalian minggu depan sudah harus siap untuk presentasi. Kalau kurang waktu presentasi di kelas, kita nyari waktu lain secara daring. Yang jelas tugas ini ya, karena ini tugasnya standar ya, kita memberikan tugas ini ya, sejak saya mengajar medpen ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, saya memberikan tugas seperti ini ya. Jadi ini harus dilakukan. Kemudian selain itu menyusun makalah. Masalahnya itu karena sekarang ada ya, harus ada analisis menggunakan force viewer, maka menyusun makalah 6 halaman termasuk gambar-gambar force viewer. Ditulis pakai Time New Roman 1,5 spasi, margin 2,5, referensi 5, plagiasi 25. Makalahnya ini dikumpulkan 2 minggu sebelum kuliah berakhir, 2 minggu sebelum semester ini berakhir. Kira-kira pertengahan Desember lah ya, amannya gitu ya, amannya pertengahan Desember lah. Itu sudah dikumpul. Saya apa namanya? Kalau ada promo ini buat GCR apa enggak ya? Enggak, Pak. Ya, Google Classroom. Alternatifnya itu, alternatifnya saya buatkan Google Classroom terus nanti diupload di sana, atau dikirim lewat email. Ya, tapi lebih baik memang pakai Google Classroom aja. Ya. Nah untuk itu tolong saya ingatkan, ya, minggu depan ya, Pak Kelas tolong mengingatkan saya, Pak, apakah sudah ada Google Classroom? PPT ini isinya apa? Isinya adalah rencana penelitian kalian yang dipresentasikan. Ada dasar, latar belakang, tujuan, manfaat, state of the art, kerangka konsep, metode, kerangka operasional. Kalau kalian merasa waktunya terlalu terbatas, ya bisa jadi nanti tuker. Tapi ya saya harus kontak dulu proses atau Supina, siap nggak? Iya, tapi di akhir, Mas. Beliau happy bisa ngisi depan. Ya, presentasinya masih bisa 2 minggu.
Gini ya misalnya, kalau minggu depan terlalu mendadak, terus tapi tidak ada dosen lain yang bisa ngisi. Ya minggu depan kita kosong, terus kita cari waktu lain bulan depan misalnya. Jadi kalau 2 minggu lagi bisa. Kalau misalnya minggu depan belum siap, kalau 2 minggu lagi ada yang bisa siap. Bisa. Ada ya. Perspektif itu. Perspektif aja gitu. Oh ya sih kan belum berarti kan juga kayak gitu loh. Kemudian minggu depan itu tanggal berapa betul? Jadi minggu depan itu ada seminar ICGRC. Oh iya. Saya jadi presenter, jadi saya kayaknya akan presentasi. Sehingga kayaknya minggu depan itu kalau dikosongkan dan kita cari waktu nanti itu SOP. Begitu. Ya. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan. Itu yang makalah bikin apa itu? Yang makalah itu bikin apa? Jelas ya. Apanya itu? Ya, kalau jelas. Sama nggak sih? Oh teman-teman PPK makalah kan gitu. Oh iya.